Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kafrila Nadia Syahab dari Teknik Elektro atau saya sendiri. Kemudian Asya Amalia Salsabila dari Teknik Elektro, Syifa Aira Andaluvia dari Teknik Elektro, Franklin Aprilio dari Teknik Kimia, dan Muhammad Zaira Mulyadi dari Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai penerapan fisika mekanika pada roller coaster. Sebelumnya, roller coaster merupakan salah satu wahana rekreasi terpopuler yang ada di dunia. Roller coaster menarik berbagai macam orang karena gerakan dan kecepatannya yang ekstrim. Namun di balik itu, terdapat prinsip-prinsip fisika mekanika yang penting dalam desain dan operasinya. Para insinyur harus mempertimbangkan hukum gerak Newton, gaya sentrifuga, kecepatan, dan momentum, serta gaya gravitasi untuk menciptakan roller coaster yang aman tetapi juga menarik. Selanjutnya, kita akan sedikit mengetahui mengenai sejarah singkat dari roller coaster itu sendiri. Jadi roller coaster ini pertama dibangun pada abad ke-17, tepatnya berada di atas Bukit Es sekitar Saint Petersburg, Rusia, dan kehadirannya ini masih sangat baru sehingga langsung populer di masyarakat Rusia. Bahkan kaum kelas atas di Rusia pun menjadikannya sebagai permainan favorit. Salah satu bangsawan Rusia yang menyenangi roller coaster ini adalah Catherine II. Meskipun begitu, terjadi berbagai perselisihan mengenai asal-usul pertama kali roller coaster ini. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa roller coaster pertama dibangun atas perintah James Free di Gardens of Oranienbaum di Saint Petersburg pada tahun 1784. Namun, sejarawan lain percaya bahwa roller coaster pertama dibangun oleh Prancis. Roller coaster itu diberi nama Le Montagne Rouge à Belleville. Wahana ini dibangun di Paris pada tahun 1812. Pada roller coaster tersebut sudah terdapat kereta yang berjalan di rel yang disediakan. Gerobak kereta juga meluncur dengan kecepatan cukup tinggi. Meski perdebatan untuk perihal asal-usul roller coaster berada di Eropa, nyatanya roller coaster lebih berkembang di Amerika Serikat. Seorang ilmuwan bernama Lamarcus Thompson disebut-sebut sebagai bapak dari roller coaster. Thompson membangun kereta roller coaster yang diberi nama Switchback Railway di Coney Island pada tahun 1884. Dengan demikian, ia langsung mempromosikan dan meningkatkan ketenaran roller coaster di Amerika Serikat. Berbeda dengan roller coaster pertama yang memiliki trek cenderung lurus, Thompson memberikan terobosan baru. Rel buatan Thompson dibuat melingkar dan lebih menantang di tahun 1872. Lamarcus Thompson pun disebut-sebut sebagai orang yang berjasa atas keberadaan dan kreasi aneka roller coaster di taman rekreasi. Sejak itu, aneka roller coaster mulai berkembang. Agar tidak kalah saing dengan yang lain, Thompson lanjut membuat roller coaster yang lebih besar dan kreatif. Dari tahun 1884 sampai dengan 1887, Thompson menambah 3 fitur baru yang berhubungan dengan gravitasi. Kini, berkat jasanya kita semua bisa merasakan aneka jenis roller coaster yang menantang. Nah, apa saja prinsip fisika pada roller coaster? Yang pertama, yaitu ada energi potensial, di mana energi potensial ini bernilai maksimum saat roller coaster berada di posisi puncak lintasan dan bernilai nol saat berada di posisi terendah. Nah, energi ini diubah menjadi kinetik ketika roller coaster bergerak menurun, dan roller coaster dikandungkan oleh posisinya. Nah, rumus dari energi potensial yang bernilai maksimum di posisi puncak lintasan, yaitu energi potensial sama dengan mgh. Yang kedua yaitu energi kinetik, di mana energi kinetik ini kebalikan dari energi potensial. Nah, energi kinetik ini bernilai maksimum ketika ada di posisi puncak dan diubah menjadi energi potensial ketika roller coaster bergerak naik. Rumus dari energi kinetik yang bernilai maksimum yang berada di posisi lembah yaitu energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Yang ketiga ada energi mekanika, di mana puncak dari roller coaster itu sengaja dirancang lebih tinggi daripada loopnya. Hal tersebut memungkinkan energi potensial di puncak titik lebih besar sehingga mampu berjalan melalui lintasan di loop dengan baik. Lintasan roller coaster kan sengaja dirancang seperti tetesan air mata yang terbalik. Karena jika lintasannya dirancang seperti tetesan air mata yang sesungguhnya atau lingkaran penuh, maka saat roller coasternya berada pada posisi terendah, bobot bebannya akan terasa 6 kali lebih berat dari berat normalnya, dan hal itu dapat menyebabkan pusing dan pingsan. Nah, tetapi jika lintasannya dirancang seperti air mata terbalik, maka beban kendaraannya saat berada di titik terendah itu terasa 3,7 lebih berat daripada berat normalnya dan nggak akan nimbulin pusing bagi penumpangnya. Dan ketika roller coaster berada di titik terendah, maka rumusnya seperti berikut. Dan energi mekanik itu bernilai tetap sepanjang lintasan karena kita menganggap bahwa tidak ada gaya gesekan. Maka roller coasternya akan terus bergerak lagi ke titik C dan seterusnya. Yang keempat ada dinamika roller coaster, di mana gerak roller coaster itu kan mengalami percepatan. Nah, kecepatannya itu bertambah terhadap waktu ketika bergerak menurun.
roller coaster juga mengalami perlambatan pada saat bergerak naik. Perubahan kecepatan ini juga terjadi saat roller coaster berbarah. Pada roller coaster tentu mengalami gaya gravitasi. Gaya ini disebabkan oleh tarikan massa bumi terhadap massa tubuh. Yaitu yang kelima, yaitu gaya gravitasi. Di mana pada roller coaster tentu mengalami gaya gravitasi, yakni gaya atau interaksi yang disebabkan oleh tarikan massa bumi terhadap massa tubuhmu atau karena massa bumi jauh lebih besar dibandingkan dengan massa tubuhmu. Gaya gravitasi tersebut diartikan sama dengan F sama dengan kurang lebih 10.000 Newton, tetapi dari hasil penelitian setiap roller coaster tergantung dengan berat dan putarannya. Selanjutnya, slide berikutnya yaitu yang keenam, yaitu hukum kekekalan energi. Dalam proses perubahan energi EK menjadi EP dan EP menjadi EK ini, sebagian energi diubah menjadi energi panas atau kalor karena adanya gesekan atau friksi. Misal pada roller coaster dengan rel lintasan, energi total sistem tidak bertambah atau berkurang. Energi hanya berubah bentuk, misalnya energi kinetik, energi potensial, dan kalor. Selanjutnya, melalui gambar yang saya tampilkan di slide berikut, di mana dapat dilihat bahwa poin pertama di titik A roller coaster memiliki EP maksimal dan EK 0 karena roller coaster belum bergerak. Yang kedua di titik B, di mana roller coaster memiliki laju maksimal maka ia terus bergerak ke titik C3. Dan poin yang terakhir, di titik C benda tidak berhenti tapi sedang bergerak dengan laju tertentu. Sehingga pada titik ini roller coaster berada pada ketinggian maksimum dari lintasan lingkaran. Roller coaster tersebut bergerak kembali ke titik C. Pada titik C, semua energi kinetik roller coaster kembali bernilai maks, sedangkan energi potensialnya 0. Selanjutnya, hukum fisika yang berikutnya, yaitu yang ketujuh, gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang berusaha menarik objek mengarah ke titik pusat atau sumbu. Ketika roller coaster bergerak melalui lintasan memutar, gaya sentripetal mempertahankan roller coaster agar tetap bergerak memutar. Gambarnya dapat dilihat pada slide berikut. Oke, yang selanjutnya adalah gaya sentrifugal. Bentuk alur lintasan roller coaster yang menikung akan membuat kita yang menaiki roller coaster mengalami gaya sentrifugal ini. Gaya sentrifugal ini dapat menyebabkan berat kita bertambah G lebih dari 1 atau berkurang G kurang dari 1. Gaya sentrifugal yang kita rasakan tidak hanya pada loop saja, tetapi juga pada setiap tikungan yang dibuat sepanjang lintasan roller coaster. Ketika roller coaster berbelok ke kanan, kita pasti akan merasa terlempar ke kiri. Begitupun sebaliknya, ketika roller coaster berbelok ke kiri, kita akan terlempar ke kanan. Kita akan terpental lebih keras jika berpegang erat-erat pada batang pengaman. Karena itu, agar lebih nyaman, kita bisa membiarkan tangan kita bebas. Ketika roller coaster melaju turun, gaya berat akan searah dengan gaya sentrifugal, yang menyebabkan gaya keseluruhan bertambah, sehingga kita seperti merasa tertekan ke bawah atau G lebih dari 1. Sebaliknya, ketika roller coaster melaju naik, gaya berat akan berlawanan arah dengan gaya sentrifugal tadi, sehingga gaya keseluruhan akan menjadi kecil. Inilah yang menyebabkan adanya gaya yang seolah-olah menarik kita ke atas, atau G kurang dari 1. Yang selanjutnya ada momentum. Momentum ini berkaitan dengan kuantitas gerak yang dimiliki sebuah objek. Setiap massa yang bergerak pasti memiliki momentum. Bahkan momentum tergantung pada massa dan kecepatan atau dengan kata lain jumlah barang yang bergerak dan seberapa cepat barang tersebut bergerak. Hal ini dapat dirumuskan sebagai P sama dengan M kali V. Jadi roller coaster yang bergerak dengan kecepatan tinggi pasti memiliki momentum yang tinggi juga. Berikutnya saya akan membahas tentang cara kerja dari roller coaster. Jadi, pada saat roller coaster dilepaskan dari tempat awal, maka energi potensial yang tersimpan pada kereta berubah menjadi energi kinetik, yang membuat kereta bergerak dengan kecepatan tertentu. Pada saat roller coaster naik ke atas, maka energi potensial akan meningkat, karena ketinggian yang semakin tinggi. Sebaliknya, pada saat roller coaster turun, maka energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik, yang membuat kecepatan roller coaster semakin meningkat. Selama perjalanan roller coaster, gaya sentripetal juga memainkan peran penting dalam menjaga kereta tetap pada lintasan, di mana semakin besar kecepatan roller coaster maka semakin besar gaya sentripetal yang dibutuhkan. Selain itu, gravitasi juga mempengaruhi pergerakan dari roller coaster. Jadi pada saat roller coaster berada di atas puncak bukit, gravitasi akan menarik kereta ke bawah, sedangkan pada saat roller coaster berada di bawah, maka si gravitasi akan menarik kereta ke atas. Gaya gesek pun juga mempengaruhi pergerakan roller coaster, di mana jika
ada gaya gesek, maka ia akan mengurangi energi yang ada pada roller coaster tersebut dan juga bisa mengurangi kecepatannya. Selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan yang saya dapat dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ilmu fisika ini memang sangat penting dalam pembuatan roller coaster karena digunakan untuk memperhitungkan gaya gesek, energi, gaya sentripetal, gravitasi, dan dinamika gerak. Hal ini penting untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan efisiensi dari wahana roller coaster. Faktor cuaca seperti hujan dan angin kencang juga perlu dipertimbangkan dalam pembuatan roller coaster agar tidak membahayakan penumpang. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.